Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari pada minggu ke-8 tahun 2022. Khotbah singkat berisikan tema pernyataan Tuhan Yesus dan implikasinya. Namun, terbatas pada 3 topik. Topik ke-21. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Topik ke-22. Datang kepada Yesus bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan topik ke-23, amanat agung Tuhan Yesus. Kita masuk kepada topik ke-21. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat yang populer di dalam kegiatan penginjilan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kristus adalah jalan keselamatan melalui ketaatan dan pengorbanannya. Dia adalah jalan penunjukan Bapa di surga, dan yang sepenuhnya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dia adalah jalan menuju semua berkat dari perjanjian kasih karunia. Dan dia adalah jalan yang benar. Dan tidak seorang pun datang dengan benar ke dalam gereja Kristus, kecuali dalam iman di dalam Kristus Yesus. Dan dia juga adalah jalan menuju ke surga. Keselamatan di sini berasal dari akar kata Yunani soteria. Ini berarti pembebasan dan pelestarian. Dan ini menyatakan penyelamatan di dalam konteks fisik dunia, seperti dari musuh. Tapi keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus membebaskan kita dari dosa dan neraka, dan menjaga kita agar kita tetap aman untuk menuju ke surga. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Di balik ini semua, orang Kristen
sering dikritik karena mengklaim Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Mengapa mereka mengkritik? Penyebabnya karena ada miliaran orang non-Kristen di dunia ini. Apakah kita akan berpikiran sempit dan fanatik sehingga kita mengira orang-orang ini akan dikeluarkan dari surga hanya karena kebetulan lahir di negara yang salah, atau telah diajarkan agama yang salah? Di samping Yesus adalah jalan, namun juga Yesus adalah kebenaran. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 6 tadi. Tuhan Yesus tidak hanya benar, tapi Dia itu kebenarannya sendiri. Atau Dia adalah kebenaran yang menyangkut pribadi dan karakternya. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Benar, benar, dan benar manusia. Sebagai seorang nabi, Ia mengajarkan jalan yang benar. Sebagai seorang imam, Ia adalah seorang yang setia. Juga seorang yang berbelas kasih, benar dan setia, tunduk dan patuh kepada Dia yang mengangkatnya. Dan sebagai raja, adil dan benar semua cara dan administrasinya. Dia adalah jumlah dan substansi dari semua kebenaran Injil. Mereka semua penuh dengan Dia dan berpusat di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan Dia adalah kebenaran dari semua janji dan nubuatan dalam perjanjian lama. Sekaligus mereka memiliki penggenapan atas nubuatan tersebut di dalam Dia. Di samping Yesus adalah jalan dan kebenaran, namun juga sebagai pemberi kehidupan. Karena Kristus adalah pencipta dan pemberi kehidupan, alam rohani dan kekal. Dia adalah jalan hidup. Sudah tentu hal ini bertentangan dengan hukum Taurat yang erat berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturannya. Kita ketahui pelanggaran atas hukum Taurat berakibat pada dosa, berakibat pada penghukuman dan kematian. Namun Tuhan Yesus selalu dan akan selalu menjadi jalan. Semua dengan cara ini akan hidup. Tidak ada yang pernah mati. Dan itu adalah jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Dan untuk menyimpulkan semua julukan dalam satu kalimat,
Kristus adalah jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Itu pun ditambahkan dengan penjelasan tentang Dia sebagai jalan. Ketiganya, jalan, kebenaran, dan hidup menjadi kesatuan bagi setiap orang yang datang dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan ini akan menjadi satu bukti. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 bagian terakhir. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepada Tuhan sebagai Tuhan yang mutlak. Dan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia adalah Kristus. Ia memperkenalkan dan mempersembahkan pribadinya dan pelayanan umatnya kepada Bapanya, dan juga memberikan kesempatan bagi umat manusia di dunia ini untuk datang dan menerima Dia. Lebih lanjut, kebangkitan Lazarus dari kematian dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 memberikan makna implikasi bagi umat percaya yang mengalami kematian spiritual, quote and quote, sebagai wujud kehidupan kerohanian yang tidak berbuah dan adalah mati dalam kacamata rohani. Maka Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Implikasinya, setiap aspek kehidupan rohani umat percaya yang tidak menghasilkan buah-buah kerohanian adalah mati di hadapannya. Ingat pohon ara yang tidak berbuah. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saudaraku, jikalau engkau ingin tetap bersamanya, maka setiap aspek kerohanian di dalam kehidupanmu perlu dibangkitkan untuk hidup agar berbuah. Dan inilah yang akan membawa umat percaya kepada hidup kekekalan. Saat ini masih diberikan kesempatan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, segera datang, bertobat, dan terima Dia. Bagi yang sudah menerima, puji Tuhan. Namun, kita masih perlu memeriksa, introspeksi, aspek kerohanian di dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Dalam hal kebenaran yang dikaitkan dengan firman Tuhan.
jika ada sesuatu yang tidak menghasilkan buah kebenaran, alias mati, maka izinkan Tuhan membangkitkan aspek kerohanian tersebut supaya hidup. Pergunakan waktu yang ada dan lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, para pendengar khotbah singkat ini. Tuhan Yesus memberkati.